pertama kali buka pintu itu di 18 Juli 2013, makanya bentar lagi itu kita akan ulang tahun yang ke-12 tahunnya. Dan transformasinya sebenarnya itu nggak terlalu banyak ya. Dari pertama kali kita buka toko sampai sekarang itu, kita tetap fokusnya adalah menjual di kategori health and beauty, di mana beauty-nya itu lebih ke 70% dan mungkin health-nya 30%. Transformasinya adalah mungkin dengan sejalannya waktu kita tidak bisa cuman mengandalkan offline store aja, tapi dengan sejalannya waktu, dengan berkembangnya teknologi, kita sudah masuk ke dalam e-commerce tersebut dan online sales juga. Gitu. Jadi bisa dikatakan sejak tahun 2012 atau sejak awalnya berdiri Dandan sampai tahun 2025 belum mengalami perubahan yang cukup besar begitu ya, baik dari segi strategi maupun dari transformasi bisnis. Targetnya masih sama, target pasarnya juga masih sama, produk yang dijual juga masih tidak terlalu berbeda begitu Bu Fania? Kalau untuk strategi udah pasti kita harus mengikuti perkembangan waktu. Mungkin strategi yang saya ambil tahun 2013 dengan strategi yang saya ambil tahun 2025 sudah pasti banyak berubah. Arti kata mungkin kalau dulu kita cuma fokus di toko aja, arti kata benar-benar offline store. Tapi sekarang mungkin kita juga strateginya adalah bagaimana kita menggandeng para key influencer, para nano influencer atau para affiliate juga kita gandeng. Jadi untuk strategi sih ada perkembangan waktu, dengan perkembangan waktu pasti ada perubahan. Untuk produk sebenarnya kita juga banyak. Dulu awal-awal kita pertama kali masuk itu mungkin kita fokusnya adalah produk-produk yang apapun yang ada di toko berada. Tapi sekarang kita juga banyak mencari produk-produk apa yang laku di sosmed juga, di e-commerce juga. Jadi kita banyak reach out to produsen-produsen makeup yang mungkin belum masuk ke toko retail, tapi kita mau memberikan mereka kesempatan untuk masuk ke toko retail gitu loh. Karena kan zaman sekarang tuh banyak ya produk lokal yang membuat skincare atau kosmetik yang mungkin mereka masih mainnya itu cuma sebatas di online aja. Nah, dan itu mau memberikan wadah untuk mereka mencapai ke toko offline juga gitu. Dan untuk target market memang dari awal kita berdiri itu kita memfokuskan target market kepada konsumen kita yang kita memang maunya fokus ke young adults. Kenapa young adults? Karena kita mau menciptakan tempat yang bagi mereka tuh nyaman untuk mereka berbelanja. Karena young adult ini pasar-pasar yang menjadi biggest consumer market in Indonesia in the next future. Menurut saya itu seperti itu. Karena young adults itu generasinya populasi sangat luar biasa besarnya. Makanya Dandan itu menjadi wadah, mungkin saya bisa bilang pelopor kali ya, pelopor wadah di mana mereka bisa masuk ke toko dan berbelanja dan juga belajar bagaimana cara skincare itu pertama seperti apa, makeup pertama itu seperti apa. Itu sih tujuan pertama kita. Oke, berarti bisa dikatakan juga meskipun memang ada penyesuaian strategi bisnis, penyesuaian produk juga, ada pasar-pasar atau produsen produk kecantikan dan juga makeup yang mulai dilirik oleh Dandan sendiri, tapi sebenarnya cukup konsisten begitu ya secara bisnis dari tahun 2012, 2013 hingga tahun 2025. Tapi tadi kan kita sudah bisa melihat datanya begitu Bu, bahwa pemain retail kecantikan ini juga semakin banyak di Indonesia. Persaingannya luar biasa. Bahkan produsen juga bergerak di retail juga, begitu kan? Nah, kira-kira kalau Ibu sendiri melihat posisi Dandan dalam landscape industri retail kecantikan di Indonesia saat ini di mana dan seperti apa, Bu? Oke, kalau kita ngomong retail bisnis kosmetik, itu pemainnya saya nggak usah sebut, tapi udah ada kita tahu ya beberapa banyak. Tapi yang membedakan Dandan dari semua itu adalah most of the pemain retail itu mainnya ke mall, Sedangkan Dandan itu adalah retail yang tidak bermain ke dalam mall. Kita memang dari awal pertama kita berdiri, kita memfokuskan diri adalah ke komunitas-komunitas, perumahan-perumahan yang dekat dengan konsumen. Jadi memang strategi Dandan itu adalah kita mau mendekatkan diri kita kepada konsumen kita. Itulah kekuatan kita di mana kita itu masuk ke perumahan-perumahan yang mungkin untuk mereka itu jauh dari mall. Atau misalnya second city seperti Jabodetabek, kita sebenarnya itu nggak terlalu besar di Jakarta. Kita memang lebih besar di Bodetabeknya. Kita di Bekasinya, di Cikarangnya, di Cirebonnya, dan lain-lain. Memang kita strateginya yang berbeda dengan mereka adalah mereka mungkin lebih kepada
di mana orang pusat perbelanjaan, kita malah menjauhkan dari pusat perbelanjaan, malah mendekatkan diri ke konsumen. Itu sih yang berbeda dari dandan. Ya, memang maksudnya saya juga melihat begitu ya, memang positioning dandan ini perbedaannya itu ya. Tidak pernah di satu pun ada di mall atau di pusat perbelanjaan begitu ya. Belum ada. Belum ada, dan rata-rata memang di ruko yang memang dekat dengan perumahan. Nah, salah satu tantangan juga dalam bisnis retail kecantikan dan juga skincare adalah bahwa ada terjadi tren perubahan perilaku konsumen yang memang cukup cepat begitu, baik dari tren perilaku konsumennya itu sendiri dan juga produk-produk yang ditawarkan oleh para pesaing ini juga sangat cepat begitu. Kira-kira kalau dari dandan sendiri sebagai retail ini kan berarti kan berada di tengah-tengah ya. Strateginya apa menghadapi tren yang begitu cepat berubah ini? Kalau untuk tren itu, kalau di dunia kosmetik itu sangat-sangat turnover-nya tinggi sekali ya. Apapun yang kemarin in, belum tentu hari ini jadi in. Betul. Jadi itu strateginya kita adalah kita harus terus continuously memasukkan barang-barang baru yang apapun yang ada di pasar. Jadi ya saya bilang sama tim saya adalah apapun produk viral yang ada di sosmed yang viral-viral, saya misalnya di TikTok lagi viral, itu di dandan tuh harus ada. Karena kalau nggak ada itu kita udah kehilangan opportunity untuk konsumen ini membeli barang tersebut gitu loh. Itu satu. Kedua, tahunan pun saya pribadi tuh suka traveling ke luar negeri untuk melihat tren-tren baru yang akan muncul tuh apa. Seperti kemarin baru saya balik dari Korea, dari China untuk melihat kira-kira pasar kosmetik di luar negeri itu seperti apa dan apa yang bisa bawa ke Indonesia. Walaupun saya bukan produsen, tapi saya bisa memberi insight tersebut kepada partner-partner kita. Ini loh yang lagi tren di luar negeri, supaya mungkin partner-partner kita bisa membuat produk tersebut untuk available masuk ke Indonesia, atau mereka bisa produksi sendiri dan akan dijual di dandan, seperti itu. Itu strategi yang menurut saya harus cepat rollingnya. Karena again as we know, hari ini kosmetik A yang lagi booming, besok bisa kosmetik B, besok lagi bisa kosmetik C gitu loh. Trennya luar biasa. Oke, baik. Lalu kan tadi kan saya sudah menyinggung juga berkaitan dengan sejumlah tantangan yang datang dari eksternal, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya masuk untuk membahas tantangan-tantangan eksternal, kalau dari dandan sendiri Bu, sebenarnya tantangan terbesar yang saat ini dihadapi secara bisnis itu apa Bu? Kalau jujur ngomong, karena kita tuh masih fokusnya adalah toko offline ya. Karena kita punya 352 toko offline. Jadi tantangan terbesar kita adalah jujur aja platform penjualan online. Karena kalau misalnya orang yang berjualan misalnya di platform seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain, itu persaingan harganya tuh luar biasa. Betul. Luar biasa. Itu mungkin sebagai konsumen kita semua tahu ya. Di platform itu bisa saling berbandingan harga. Nah, sedangkan di offline itu kita kan punya OPEX tertentu, kita punya kewajiban-kewajiban tertentu yang harus kita bayarkan kepada pemerintah dan lain-lain itu. Itu yang tidak bisa membuat kita bersaing untuk perbandingan harga yang terjadi di e-commerce. Tapi yang kita bisa berikan adalah 100% barang yang kita jual adalah asli dan udah pasti langsung dari first hand si produsennya. Itu yang kita bisa janjikan. Sedangkan kalau di e-commerce mungkin banyak yang either itu barang-barang palsu atau barang itu second atau apa, itu kan tidak bisa kita pegang atau tidak bisa kita lihat. Sedangkan di toko offline itu bisa kalian pegang, bisa kalian pastikan bahwa barang yang kita jual itu tidak kadaluarsa, kondisinya masih tersegel dan baik, dan kita ambil langsung dari produsennya. Dan